ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan sama saya di mana. Saya ulangi, tunjukkan sama saya di mana, karena saya terganggu. Terganggu saya dengan dua anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Ya, saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara ini. Supaya kita selesaikan secara baik. Jangan negeri ini dirusak karena ruang. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja. Beredar surat terbuka berhentikan LBP viral di media sosial. Sebelum kita lanjut, mari subscribe channel ini agar tak ketinggalan berita menarik lainnya dari Fossil TV. Di media sosial, viral beredar surat terbuka berhentikan LBP alias Menko Luhut Binsar Panjaitan. Salah satunya diposting oleh Joko Edi Abdurrahman atau Wasekjen DPP Kiai, advokat mantan Komisi Hukum DPR, Wasek LP Bantuan Hukum PBNU di akun Facebooknya hari ini. Berikut isi surat terbuka berhentikan LBP yang diposting oleh Joko Edi Abdurrahman. April 2020 kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Hal petisi memberhentikan Luhut Binsar Panjaitan. Mengamati sepak terjang LBP sejak menjadi anggota kabinet gotong royong pertama 2014 sampai 2019 hingga sampai saat ini di kabinet kedua 2019 sampai 2024, kami mengamati dengan seksama bahwa 1. LBP lebih mementingkan kelompok kecil penguasa pengembang atau developer dibanding aspirasi 12 juta penduduk Jakarta yang menginginkan ditutupnya proyek reklamasi. Walaupun saat ini sangat jelas program reklamasi dihentikan oleh Menko Rizal Ramli dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Bagi nelayan Teluk Jakarta, proyek reklamasi dianggap mengganggu mata pencaharian mereka karena menurunnya populasi biota laut di sekitar Teluk Jakarta. Ketika kita berhadapan dengan ketimpangan yang luar biasa, kita menyaksikan ketimpangan yang sedang dibuat, yaitu reklamasi. Posisi kita tegas, kita menolak reklamasi karena ini adalah contoh bagaimana kita akan menyaksikan sebuah tempat yang nanti akan menjadi enclave. Selesai, saya akan undang semua stakeholder termasuk yang menentang reklamasi itu untuk bicara. Jadi jangan bicara di koran, bicara secara ilmiah, di mana salahnya. 2. Demikian juga dengan perencanaan pemindahan ibu kota negara baru yang hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui parlemen. LBP dengan sangat proaktif untuk mempercepat pembangunan ibu kota baru, sementara keuangan negara saat ini sangat sulit akibat besarnya beban negara terkait dengan begitu besarnya hutang luar negeri negara kita lebih dari 6.000 triliun rupiah. Defisit neraca perdagangan, turunnya investasi dan banyaknya uang yang lari keluar serta permasalahan nasional wabah COVID-19. Bisa saja, jadi bangun infrastruktur bisa, malah pemindahan ibu kota pun mereka menawarkan ikut menggunakan sovereign wealth fund. Ya kenapa tidak? Jadi jangan dipikir mau Cina-Cina aja, enggak. Sekarang nih, ini malah dari, ini juga memang buat kita juga surprise banget. Ketiga, berbagai kebijakan Luhut Binsar Panjaitan yang senantiasa tidak berpihak dengan kepentingan rakyat secara nasional, terutama yang terakhir pada saat Bapak Presiden Jokowi selaku pemimpin pemerintahan Indonesia mengambil kebijakan terhadap pengendalian wabah COVID-19. LBP terang-terangan melecehkan dengan pasang badan terus membekap masuknya TKI asing dari Cina. Sementara kita semua mengetahui bahwa negara Cina adalah negara yang dimana berkembangnya pertama kali wabah virus corona yang saat ini telah menyebar ke 161 negara di seluruh dunia. Tapi saya ingin garis bawahi karena di bidang saya tidak ada sebenarnya pariwisata itu yang bukan tidak ada. Jumlahnya sangat sedikit pariwisata yang masuk ke Indonesia itu untuk tinggal cari kerja di Indonesia. Jumlahnya sangat sedikit. Jadi kalau ada yang omong-omong bilang ribuan atau sampai ratusan ribu, saya pengen orang itu datang ke saya. Ya, jadi nggak usah macam-macam, datang ke saya, tunjuk angkanya, di mana kita pergi. 4.
Kami melihat LBP layaknya seperti pengkhianat bangsa dan negara Indonesia dengan lebih cinta bangsa lain daripada bangsanya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, kami dari Aliansi Profesional Indonesia Bangkit atau APIB, FKP2B, para alumni perguruan tinggi dan anggota masyarakat lainnya yang masih membutuhkan terciptanya ketenangan di negara ini, khususnya saat kita semua sedang menghadapi wabah nasional yang cukup berat, yakni wabah virus COVID-19, telah mencapai korban positif hingga lebih dari 2.000 orang, di antara dokter telah wafat sebanyak 26 orang. Menuntut kepada Bapak Presiden Jokowi agar berkenan memberhentikan LBP atau Luhut Binsar Panjaitan sebagai seorang menteri di Kabinet Gotong Royong II dan LBP agar dijauhkan dari pemerintahan. Dasar hukum jelas ada pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 7 Ayat 2, yakni salah satu tugas Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Hormat kami 340 orang yang bertanda tangan di bawah ini, beserta tebusan 1 Jaksa Agung, 2 Mahkamah Konstitusi, 3 Mahkamah Agung, 4 Komisi Yudisial.